Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudari, kapan sebuah kabar baik sesungguhnya dibutuhkan seseorang? Kita mungkin bisa mengatakan, kabar baik disukai semua orang. Saya suka kabar baik. Misalkan ketika saya naik gaji, ketika usaha saya meningkat omsetnya, ketika saya studi dan bisa dapat nilai baik, atau ketika ternyata anak saya bisa juara kelas. Kita senang mendengar berbagai kabar baik. Lalu, biarkan saya bertanya lagi. Siapakah orang yang akan lebih berbahagia ketika mendengar kabar baik? Apakah dia adalah orang yang hidupnya sudah baik? Atau orang yang hidupnya di tengah guncangan, pergumulan, dan ketidakpastian? Saya pernah ada di dalam masa titik yang rendah, tidak bersemangat karena 1-2 hal masalah. Akan tetapi suatu hari ketika saya pergi nge-gym dan bertemu dengan seorang anak muda, saya hanya menyapa, lalu melanjutkan rutinitas gym saya. Tiba-tiba, anak itu mengatakan hal ini kepada saya. Lause, setelah lause khotbah terakhir yang aku dengar, aku belum menemukan satupun khotbah yang begitu menggerakkan buat aku. Perkataan itu sangat sederhana, tapi entah mengapa waktu itu begitu menghibur saya. Mari saat ini jika kita menantikan kabar baik dalam hidup kita, simaklah pembacaan Alkitab dari Yesaya 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jika Yesaya 9 adalah sebuah kabar baik, kepada siapa kabar baik itu diberikan? Yesaya 9 ayat 1 dengan jelas menunjukkan kabar baik ditujukan untuk bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang mana yang dimaksudkan ayat ini? Kita bisa asumsikan bahwa bangsa Yehuda yang waktu itu terhimpitlah yang ditujukan. Akan tetapi, kita tahu ayat tersebut tidak sekadar ditujukan pada Israel, tapi kepada kita. Mengapa? Karena Yesaya 9 adalah sebuah bayang-bayang dari kelahiran Yesus. Paulus di dalam Roma 11 ayat 17-24 mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang dicangkokkan, yang dahulu tidak mengenal Allah. Namun karena Injil kita bisa mengenal Allah dan menjadi bangsa yang dicangkokkan. Ketika kita menjadi bagian dari bangsa yang diselamatkan Tuhan, Efesus 5 ayat 8 menunjukkan bahwa kita juga berganti status dari anak kegelapan menjadi anak terang. Kita bagaikan seorang anak yang diadopsi, dipindahkan dari kehidupan yang menuju kematian kepada
kehidupan dalam pengharapan. Berkat terindah di dalam hidup kita muncul bukan dari berkat-berkat yang sifatnya materi atau sesuatu yang kita harapkan. Tetapi berkat terindah sesungguhnya adalah berkat yang sifatnya mentransformasi hidup kita, mengubah hidup kita. Apa sebenarnya perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Yaitu kegelapan dosa menjadi terang pengharapan. Yesus adalah penggenapan terang yang disebutkan dalam Yesaya 9. Saya akan membacakan Matius 4 ayat 15-16. Tanah Zebulun dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Matius 4 ayat 15-16 menegaskan bahwa Kristuslah sang pribadi yang akan datang ke dalam dunia dan membawa manusia kepadanya. Yesus adalah pribadi yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Ini adalah kabar baik di tengah segala kegelapan dunia yang ada. Kita tidak langsung melihat bahwa dunia ini gelap. Bahkan mungkin kita disuguhkan banyak sekali hal yang kelihatannya menjanjikan. Saya ingat di masa SMA saya ada tren tentang MLM, atau multi-level marketing, yang menjanjikan begitu banyak keuntungan uang dalam waktu cepat. Saya pernah mendengar presentasinya dari teman saya sendiri. Terdengar begitu mudah dan menggiurkan. Akan tetapi tidak lama setelah itu terbongkarlah sistem yang sebenarnya tidak aman dan ilegal di baliknya. Itu hanyalah satu contoh kegelapan yang berusaha diselubungi dengan terang palsu dari dunia. Mencari uang itu tidak salah, namun kita perlu selalu tetap waspada terhadap potensinya yang bisa memperbudak kita. Hari ini banyak orang merasa dirinya sedang mengamankan diri dan masa depannya dengan mencari uang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, tanpa sadar bisa saja mereka sedang diperbudak oleh uang ketika semua waktu akhirnya mereka berikan untuk uang semata. Mungkin mereka sudah lupa akan tanggung jawab membangun relasi dalam keluarga mereka. Mereka mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai orang yang mengaku sudah menerima karya keselamatan dari Yesus. Yesus datang ke dunia sebagai terang dunia itu, mengungkapkan kegelapan yang terselubung di balik terang palsu dunia. Apakah saat ini kita mau bersandar pada sang terang itu? Jikalau kita dengan jujur mengaku ingin, kita akan melihat kegelapan dan borok-borok yang selama ini menempel pada hal-hal yang kita sukai. Realita ini membukakan mata kita akan kebutuhan kita untuk ditolong oleh Tuhan. Bangsa Yehuda dalam Yesaya berulang kali diingatkan Tuhan untuk tidak bersandarkan pada pertolongan sementara dari bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, tapi bersandarkan pertolongan Tuhan. Mereka menolaknya mentah-mentah. Mari saat ini jangan memandang lagi hingar-bingar dunia ini yang menawarkan terang palsu. Tetapi terimalah sang terang sejati itu, Yesus Kristus. Maka kita tidak lagi akan melihat segala sesuatu di dunia ini sebagai sesuatu yang berharga. Hanya melalui Yesus Kristuslah kita bisa memperoleh satu jaminan hidup, di mana suatu hari ketika kita meninggalkan semua yang ada di dunia ini, kita akan bertemu dengan Allah dan hidup bersamanya di dalam kekekalan. Di dalam dunia ini, seberapa bahagia pun kita saat ini, kita tidak kebal terhadap rasa kecewa.
Kita tidak kebal pada kegagalan. Kita tidak kebal terhadap kegelapan dunia yang telah menguasai. Apakah akhirnya kita ingin tetap memilih kebahagiaan yang fana itu? Atau saat ini kita ingin tidak lagi berpegang pada kebahagiaan yang fana, namun kepada janji pengharapan yang diberikan Raja Damai itu? Kiranya Roh Kudus memampukan kita melangkah di dalam terang kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kabar baik yang telah kami terima melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah digenapkan ketika Dia turun ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib, dan bangkit naik ke surga, dan akan datang ke dalam dunia kedua kali membawa damai. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan berharap kepada Sang Raja Damai itu, berharap kepada kedatangannya yang kedua kali, dan kiranya kami boleh setia dan taat. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.